varian baru COVID-19 atau Omikron akan berdampak lebih besar dibandingkan dengan varian Delta di Indonesia. Mitos atau fakta? Fakta. Kalau semakin tumbuh kasusnya, maka paparan pada kelompok berisiko juga akan semakin meningkat, sehingga layanan rumah sakit juga akan semakin meningkat. Meskipun kelihatannya gejala Omikron jauh lebih ringan dibanding Delta, tetapi efek jangka panjang dari Omikron ini yang perlu diwaspadai, yaitu neuro COVID atau long COVID pada kelompok dewasa. Pada kelompok anak-anak juga ada gejala lanjutannya. Jadi pada situasi jangka pendek memang kelihatannya ringan, tetapi efek jangka panjang dari Omikron ini juga yang perlu menjadi perhatian. Jumlah kasus yang terinfeksi oleh varian Omikron 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan varian Delta. Mitos atau fakta? Itu fakta, ya. Jadi jumlah kasus yang tercatat yang dilaporkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang terjadi, dan yang saya sebutkan tadi, karena gejalanya ternyata jauh lebih ringan, maka jumlah orang yang meninggal juga jauh lebih sedikit. Itu fakta. Mutasi virus Omikron merupakan tanda akan berakhirnya periode pandemi COVID-19. Mitos atau fakta? Belum ada studi menjelaskan bahwa Omikron adalah fase akhir dari pandemik ini, karena mutasi ini berjalan terus. Meskipun dari seluruh mutasi itu cenderung mengalami pelemahan ya kemampuan dari virus, tetapi ada 15% dari mutasi itu yang berpotensi menjadi lebih parah. Dan Omikron sendiri ini sudah memiliki 2 subvarian, yaitu BA1 dan BA2. Dengan subvarian ini itu berarti juga bahwa Omikron ini sudah punya kaki lagi, dan tidak menutup kemungkinan ada varian-varian baru selanjutnya, begitu. Selain vaksinasi, kontak tracing juga menjadi cara untuk mengendalikan COVID-19. Mitos atau fakta? Dengan adanya kontak tracing, kita cepat mengidentifikasi siapa yang pernah kontak dengan mereka yang sudah terkonfirmasi, dan segera dilakukan testing untuk memastikan dia tertular atau tidak. Dan kalau dia tertular, segera dilakukan isolasi. Jadi kalau sudah dilakukan isolasi, maka penularan lanjut itu bisa dicegah. Itu betul bahwa strategi testing, tracing, isolasi adalah upaya untuk mengendalikan pandemi. Vaksin tidak efektif mencegah COVID-19 karena masih banyak yang terinfeksi, bahkan reinfeksi COVID-19 walau sudah vaksin dosis lengkap. Mitos atau fakta? Jadi penjelasannya begini, vaksin ini bukan dosis tunggal menyelesaikan pandemik, tapi dengan vaksin yang pertama ini memberikan keuntungan. Kalau Anda terpapar, maka gejalanya jauh lebih ringan. Yang kedua, kalau Anda sakit, lebih cepat penyembuhannya. Yang ketiga, Anda tidak menjadi sumber penularan. Yang keempat adalah, kalau Anda divaksin, angka kematian yang tidak divaksin jauh lebih besar dibanding yang tidak divaksin. Jadi upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah yang disebut dengan komunikasi berisiko. Bagaimana memberikan informasi asas kemanfaatan dari vaksin kepada seluruh warga seluas-luasnya. Anak-anak tidak perlu divaksin karena akan menimbulkan efek negatif jangka panjang. Mitos atau fakta? Itu mitos. Tidak ada bukti bahwa ada efek jangka panjang yang negatif pada anak-anak jika dilakukan vaksinasi. Walaupun anak-anak itu gejalanya ringan, tetapi kalau dia positif kan tetap berpotensi menularkan kepada orang lain, khususnya pada orang yang lebih tua. Dengan demikian, vaksinasi pada anak tetap memberikan benefit dalam arti untuk mencegah terjadinya penularan lanjut dan melindungi juga dia pada kesakitan karena infeksi COVID. Jumlah kasus COVID-19 menjelang bulan Ramadan atau Lebaran sengaja dinaikkan untuk membatasi aktivitas ibadah kaum muslim di Indonesia. Mitos atau fakta? Mitos. Penjelasannya, COVID-19 tidak mengenal religi. COVID-19 ini tidak punya agama. COVID-19 bisa menyerang siapa saja yang tidak disiplin. Naik turunnya kasus bukan karena perayaan tahun baru atau perayaan agama tertentu. Kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah akan meningkatkan risiko penularan COVID-19 di Indonesia. Mitos atau fakta? Kalau membuka sekolah itu sudah fakta bahwa terjadi peningkatan kasus dan jumlah kasus juga meningkat. Oleh karena dua sebabnya, kenapa meningkat setelah adanya Omikron. Yang pertama, anak-anak itu kan memang belum divaksin. Yang kedua adalah
begitu dibuka sekolah, interaksi pada anak-anak juga semakin tinggi sehingga diperkirakan terjadi peningkatan kasus. Namun demikian, kasus pada anak-anak itu disampaikan tadi gejalanya jauh lebih ringan sehingga pemerintah mengambil kebijakan tetap bisa dilakukan dengan prokes yang ketat. Begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam situasi pandemik ini ada dua cara yang kita perlu lakukan terkait dengan berdampingan dengan COVID. Yang pertama adalah tetap berlakukan prokes secara disiplin, dan yang kedua adalah lakukan vaksinasi untuk melindungi diri dari gejala berat jika terinfeksi nantinya. Pertahanan berlapisnya pada 5M, 3T, dan vaksinasi. Untuk teman-teman yang belum divaksin lengkap, silakan melengkapi booster vaksinnya, atau yang belum mendapatkan dosis kedua segera mendapatkan dosis keduanya.